permata dan hiasan, emas tetap jadi hantaran. Selamat datang Ustadz Abdus Somad, kami sampaikan kehadiranmu sungguh sangat kami nantikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kehadiran tablik akbar dan subuh akbar ini kami lihat lebih dari 20.000 jamaah umat Islam hadir di depan kantor Bupati Pasaman Barat ini. Kita berikan aplaus kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Bapak Ibu, tablik akbar ini diselenggarakan atas kerjasama yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, juga dengan Bapak Kapolres Pasaman Barat, Bapak Haji Iman Pribadi Santoso SIK, juga dengan Kementerian Agama Pasaman Barat beserta panitia-panitia lain yang tidak bisa kami sebutkan. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustadz Haji Abdus Somad LCMA. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biado anak kita sesudahnya. Bahagia orang awak sadono. Ripun kabare api. Insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Tadi kata Pak Bupati, di sini ada 3 suku Pak Ustadz. Minangkabau, Mandailing, Jawa. Maka 3-3 itu mesti disapa. Jamaahnya juga ada 3. Di depan 1, di kanan 1, di kiri 1. Yang kanan kiri jangan ribut, nanti saya ke sana. Nanti juga saya ke sana. Ke depan ini dulu. Banyak-banyak aja beristighfar yang di belakang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ambil foto ini banyak-banyak, kirimkan ke seluruh dunia, bagi tahu bahwa tak lama lagi Palestina akan merdeka. Takbir. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka Palestina tak lama lagi akan bebas dari Israel. Laknatullah. Ini bukan sholat Jumat, ini sholat Idul Fitri gabung dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha orang ramai biasa karena ada pembagian kupon daging kurban. Mohon maaf, jangan tersinggung Pak Bupati. Apakah ini ada pembagian sembako? Tidak ada. Lalu kenapa umat begitu ramai subuh ini? Saya tanya tadi, ini stadion apa nih Pak? Ini lapangan kantor Bupati Pasaman Barat. Beginilah rupanya orang Pasaman Barat menjaga persatuan. Berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak PN, Bapak Kajari. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat,
insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Suku Minangkabau, suku Mandailing, suku Jawa, yang kecil-kecil tak saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya masuk dalam surga. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Yang datang tadi malam jam 1 malam. Dari mana Ustaz tahu datang jam 1? Saya datang jam 1.30 penuh depan kantor, depan rumah kediaman, depan rumah dinas tadi malam penuh. Saya heran, ini mereka ini salah jadwal atau gimana? Kenapa penuh? Begitulah cinta mereka Pak Ustadz kepada alim ulama. Padahal yang datang ini bukan tuanku, yang datang ini bukan mursyid, yang datang ini bukan buya, yang datang ini hanya ustadz biasa saja yang beratnya pun 50 kurang. Tapi rupanya mereka cinta. Kenapa? Karena Pasaman Barat ini memanglah negerinya para ulama, para mursyid, para mursyidin, para buya, para tuanku. Maka sampai akhir ayat, sampai akhir zaman, masyarakatnya tetap cinta para ulama. Takbir. Ada kakak kelas saya di Mesir dulu, udah ambo abang saya, namanya Ustadz Jalfatullah. Kenal? Ustadz Jalfatullah ini abang kelas saya di Mesir. Malam ini ikut bersama kami, walau lelah, walau susah, walau sulit, tetap datang. Bapak Wakil Gubernur di Padang saya tausiah, tak ada beliau. Di Bukit Tinggi saya tausiah, tak ada. Rupanya beliau mau yang di ujung-ujung saja. Di ujung dulu pernah datang, di kabupaten tausiah paling tinggi ceramah. Di ujung lagi perbatasan dengan Sumatera Utara datang. Di tempat lain berkelahi antara orang Jawa dengan orang Batak, tapi di Pasaman tidak. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena hubungan silaturahim yang baik. Mudah-mudahan perkumpulan pertemuan kita subuh ini mempererat lagi silaturahim kita, insya Allah. Amin. Apa kata orang Jawa? Aku tidak mau punya menantu orang Batak. Kenapa? Derajat kita jauh, jatuh, rendah. Masa dari emas langsung jadi tulang? Gara-gara komunikasi tak baik. Begitu juga orang Minang, tersinggung cakap dia sama orang Batak. Apa kata orang Batak pergi ke restoran Minang? Biado. Dijawab sama orang Minang, baginya aduh, kampiang aduh. Gara-gara apa? Gara-gara bahasa tak paham. Maka kalian kalau mau tahu kerukunan yang tiga ini, Jawa, Mandailing, Batak, Minangkabau, semuanya bersatu menjaga Pasaman Barat sampai hari ini dan akhir hayat nanti, insya Allah. Amin. Ustaz Somad diminta jadi imam. Sudah kubilang saya suaranya pas-pasan. Tak apa-apa Pak Ustaz, tak bersuara pun tak apa-apa. Masyarakat ingin betul Ustaz jadi imam. Akhirnya saya maju. Bingung saya. Sholatnya mau pakai bahasa Minang, pakai bahasa Mandailing, mau pakai bahasa Jawa. Tak mungkin saya bilang Allah nan gadang bana. Maka jalan tengahnya tidak pakai bahasa Minang, tidak pakai bahasa Mandailing, tidak pakai bahasa Jawa. Yang dipakai apa? Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dan tidak ada satupun yang komplain, semuanya menjawab sami'na wa ata'na. Salat subuh berjamaah. Saya tanya dulu, ini sini masyarakatnya bagaimana? Pakai kunut apa tidak? Mayoritas pakai kunut Pak Ustaz. Maka saya pun pakai kunut. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Yang tidak bersetuju pakai kunut, yang di belakang tetap mengaminkan kunut. Yang setuju pakai kunut, tetap ikut baca kunut. Tidak usah dipermasalahkan masalah kunut. Perti, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Ada yang mengatakan sholat subuh sunat? Tak ada. Semuanya sepakat sholat subuh wajib. Yang ikhtilaf itu adalah hanya masalah-masalah sepele saja. Oleh sebab itu jangan berkelahi gara-gara kunut. Kalau berkelahi gara-gara kunut, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang subuh. Subuh ini alhamdulillah masyarakat ramai datang semuanya. Man shalla subha fi jama'atin
siapa yang sholat subuh berjamaah faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam tahajud sepanjang malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti tahajud sepanjang malam. Jam 2.30 tadi malam saya terbangun, setelah tidur 1 jam saya terbangun mendengar hujan lebat, rasa ditumpahkan air dari langit. Bayangan saya besok nampaknya 3 sop aja jamaah. Kalau beginilah kencangnya air hujan ini, pastilah tanah lapang ini basah, pastilah jamaah menarik selimut, semuanya dingin sejuk, pastilah tak ada besok yang sholat subuh. Tapi begitu saya keluar tadi dari kediaman, Masya Allah, tabarakallah, beginilah rupanya masyarakat Pasaman sholat subuhnya. Entah subuhnya aja wallah mana, tapi rasa-rasanya semuanya istiqamah sampai subuh besok tetap berjamaah insyaallah. Amin. Itu yang kita inginkan dalam hidup, al istiqamah. Satu istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Di depan ini saya ceramah setengah jam, nanti ke sebelah kanan 15 menit. Ibu-ibu yang sebelah kanan tenang, nanti 15 menit saya ke sana singgah. Yang sebelah kiri pun 15 menit, 15 menit, 15 menit, 30 menit, sama dengan 60 menit. Sesuai dengan ceramah saya di mana-mana, 600 ml. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda bahasa, berbeda suku, disatukan oleh salat subuh. Kiblatnya satu, Ka'bah. Bahasa yang dipakai satu, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Qurannya satu, kiblatnya satu, salatnya satu, arahnya satu. Maka kita jaga persatuan, jangan sampai dirusak oleh perbedaan-perbedaan. Apalagi tak lama lagi ini sedang cuaca panas, suhu politik panas. Ingat, 17 April semuanya selesai, tapi persatuan kita tetap sampai akhir hayat, akhir zaman. Betul? Saya diminta berbagai macam. Ustaz, tolong nanti kalau ceramah jangan pakai jari, simbol-simbol jari. Makanya dari tadi saya begini aja. Ustaz jari 1 apa jari 2 Pak Ustaz? Jariku 10. Jamaah sekarang sudah cerdas, jamaah sudah smart, jamaah sudah tahu, jamaah tidak bisa ditipu, jamaah tak bisa dibohongi, jamaah sekarang tidak lagi bisa dipoto, ditipu dengan baleho-baleho. Betul? Jamaah semuanya datang mau melihat kenyataan, fakta dan data. Dibuatlah baleho Ustaz Somad, dibuat ganteng, rupanya hitam legam. Masya Allah, gambar-gambar, ada gambar Pak Bupati, ada gambar Pak Wakil Bupati, ada gambar Pak Kapolres, tapi gambar saya yang paling besar. Apa maknanya? Begitu forum komunikasi pimpinan daerah Pasaman Barat ingin memuliakan Ustadz Somad, udahlah orangnya kecil, gambarnya pula kecil, apalagi yang mau dibanggakan? Maka biarlah orangnya kecil, yang penting gambarnya besar. Maka banyak jamaah yang kecewa, kusangka Ustadz itu besar, rupanya kecil. Yang penting suaranya besar. Betul? Suara ini yang paling penting besar. Kenapa? Karena suara yang mau didengar oleh jamaah. Kalaulah masuk surga itu karena badan, sudah lama gajah masuk surga. Kalaulah masuk surga itu karena otot, sudah lama banteng masuk surga. Kalaulah masuk surga itu karena kulit, maka sapi duluan masuk surga. Kita masuk surga ini bukan karena otot, bukan karena badan, bukan karena apapun. Lalu masuk surga itu karena apa? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, kamu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Bangun kita malam ini cepat-cepat karena ingin dapat rahmat Allah. Datang kita subuh walaupun hujan lebat dingin karena ingin datang rahmat Allah. Dan setelah subuh kita duduk bersama walaupun lapar. Betul? Karena ingin dapat rahmat Allah. Makanya orang yang mati itu kita doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dan duduk antara dua sujud tadi minta rahmat Allah. Rabbighfirli warhamni. Orang yang sudah mati itu kita katakan almarhum. Apa itu almarhum? Orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz bertanya, siapa yang sudah dapat rahmat? Angkat tangan ibu-ibu. Saya. Kenapa ibu dapat rahmat? Laki saya namanya Rahmat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya awal tausiah saya awali dengan rahmat dan selamat dulu. Assalamualaikum. Semua yang hadir ini assalam. Selamat anaknya, selamat istrinya, selamat rumahnya, selamat hartanya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat dari azab kubur, selamat dari neraka jahanam. Amin. Warahmatullah. Semua yang hadir ini mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Amin. Wabarakatuh. Berkah Pasaman Barat, berkah hartanya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, berkah kerjanya, berkah jabatannya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan berkah itu. Amin. Maka satu hembusan nafas ada dapat 3. Assalam warahmatullah wabarakatuh. Orang hidup dapat 3, orang mati dapat 3, orang hidup dapat 3, orang yang sudah meninggal dunia pun dapat 3. Itulah mengapa salam itu dibagi 3. Salam yang pertama semua wajib menjawab, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Itulah salam saya waktu jadi imam sholat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Tak ada bapak menjawab di belakang. Waalaikumsalam bapak. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Pulang dari Pasaman Barat, kami akan menuju Manggopo, akan menyampaikan tausiah di Pariaman. Dan ketika dalam perjalanan kami lewat di makam kuburan orang Islam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun ya Allah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Lewat di makam kami ucapkan salam, tapi kami tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempatlah kami dengar assalamualaikum ya ala kubur, waalaikumsalam. Tak jadi saya menyampaikan tausiah, mati pingsan kontan. Oleh sebab itu maka sudah mati pun kita tidak putus silaturahim. Pulang saya dari Pasaman, singgah di Manggopo, pulang ke Pekanbaru Riau, tiba-tiba orang Pasaman Barat dapat kabar Ustadz Somad yang ceramah subuh kemarin meninggal dunia. Apa kata orang Pasaman Barat? Memang sudah nampak tanda-tandanya. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Putuskah silaturahim kita kalau kita berpisah subuh ini? Tidak, sampai mati tidak akan pernah putus, kekal untuk selamanya. Oleh sebab itu maka jangan pernah putuskan silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merapatkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin dalam perut perempuan. Orang Jawa, orang Minangkabau, orang Mandailing, tiga-tiga ini walaupun berbeda bahasa, berbeda sukunya, tapi dia tetaplah berasal dari perut yang sama. Itu perut rahimnya Hawa, istri Adam alaihissalam. Orang Jawa keturunan Adam, orang Minangkabau keturunan Adam, orang belum lagi. Kan janji tadi 30 menit. Saya mulai tausiah jam 6.15, nanti jam 7 kurang 15 baru saya pindah ke sana. Nah, habis itu baru ke sana. Apa pesan Pak Bupati tadi? Buatlah Ustaz Abdul Somad mengingat kesan yang indah di Pasaman Barat. Kalau begini ceritanya tak indah nampaknya kenapa? Indah. Tak ada yang tak indah. Di bumi Minangkabau ini semuanya indah. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di depan ini saya bercerita tentang satu pentingnya menjaga silaturahim. Orang Minangkabau, orang Jawa, orang Mandailing berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihissalam. Adam dari tanah kembali kepada tanah. Jangan angku, jangan sombong. Hai orang Jawa, kau jangan angku walaupun kau dipanggil Mas. Hai orang Mandailing, kau jangan hina walaupun kau dipanggil tulang. Karena kita semua berasal dari tempat yang sama, berasal dari rahim Hawa, Hawa istrinya Adam, Adam dari tanah, balik kepada tanah. Sifat tanah itu bagaimana? Rendah. Sifat tanah itu bagaimana? Hina. Sifat tanah itu bagaimana? Hitam. Sifat tanah itu bagaimana? Bau, hitam, rendah, busuk, hina, hitam. Oleh sebab itu maka sifat manusia ini juga merendahkan diri. Kawan saya itu Pak Ustadz bawaannya sombong angkuh, dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa.
Makanya nanti kalau nampak tetangga, kawan sekantor, nampak deh, kau orang ini bilang Ustaz Somad kemarin, tengok kau ini tanah sengketa. Bukan itu maksud tausiah saya ini. Maksudnya mengingatkan kita asal muasal kejadian kita. Waktu sujud tadi, kita semuanya menempelkan kening ke tanah, ke lantai. Tempat yang paling tinggi, paling mulia kening. Tak ada yang berani memegang kening kita ini. Tak ada yang berani memegang kening kita ini. Tapi saat subuh tadi berapa kali kita tempelkan? 4 kali kita tempelkan. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat, mentang-mentang orang yang punya kekuasaan, tiba-tiba bapak-bapak forum komunikasi pimpinan daerah ini tak mau menempelkan keningnya ke lantai. Waktu sujud tadi Allahu Akbar, ditempelkannya ke tiang. Batal sholatnya. Karena rukun sujud ada 7, menempel ujung kaki 2, ujung lutut 2, ujung kening 1, ujung tapak tangan 2. Maka 7 ini mesti menempel. Kalau tidak menempel, sholatnya tidak rukun, rukun sujudnya tidak sah. Maka kalau sudah sujud, rukuknya tidak sah, sholatnya pun tidak menjadi sah. Begitulah hebatnya silaturahim. Nah, setelah kita bersilaturahim bersama, tidak lagi ada sikut kiri, sikut kiri, tanduk ke depan, sifat ke belakang. Maka kita pun mulailah berbuat. Apa yang bisa kita buat sekarang setelah kita bersama, tak lagi melihat perbedaan, yang kita lihat persamaan, yang kita lihat tujuan ke depan. Kita mau menyekolahkan anak-anak yatim supaya bisa mereka sekolah. Mudah-mudahan anak-anak yatim bisa sekolah tahfiz Quran. Amin. Anak-anak yatim kita yang ayahnya sudah meninggal dunia, bapak-bapak selamatkan anak yatim ini. Maksud saya selamatkan anak yatim bersedekah, bukan menikahi mak-maknya. Kalau kalian mau tak apa-apa juga. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama sudah siap dengan cap stempel. Tapi ibu itu belum tentu setuju, dia kan, Bu? Diam kan? Dalam hadis dia kan sudah setuju, Pak. Dulu kalau ada anak gadis mau dipinang laki-laki, datang bapaknya bertanya, wahai anakku, maukah engkau menikah dengan anak lajang itu? Datang anak gadis itu menengok. Diam dia. Maka kata hadis Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Tengoknya dia. Anak gadis dulu gitu dia. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Kalau yang datang tuh ganteng, tapi kalau yang datang tengok yang mana ya, yang itu. Cuy. Setelah kita bersama subuh ini, sholatnya berjamaah. Apalagi yang perlu berjamaah? Menolong anak yatim dengan berjamaah. Oleh sebab itu maka sudah disiapkan kotak-kotak. Beginilah banyak orang, cuma satulah kotak disiapkan panitia. La ilaha illallah. Mana kotak-kotak itu lagi panitia? Mainkan. Keluarkan kotak-kotak. Oh, tidak pakai kotak. Khusus untuk laki-laki dipakai kresek plastik. Mantap, bagus. Saya lebih setuju yang pakai kresek itu daripada kotak. Karena kalau kotak ini tak nampak isinya berapa. Tapi kalau kresek itu nampak, ada yang abu-abu 2000 perak, ada Patimura bawa golok panjang 1000 perak. Cemana lah mau masuk surga 2000 perak? Parkirnya udah 5000 sekarang. Di atas tak ada kotak, naikkan ke atas. Ikan-ikan yang besar itu di atas. Kalau di bawah ini ikan bilis saja nih. Di atas ikan paus, ikan ini, lumba-lumba. Masukkan, coba sedikit. Coba sedikit sebelum mereka pura-pura pulas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, da'u marrakum bisadaqah. Adakah di antara kalian yang sakit? Kata Nabi, adakah di antara kalian yang sakit? Ada ya Rasulullah. Sudah makan obat? Sudah terapi? Sudah. Tak juga sehat? Tidak. Ada satu obat. Apa dia? Da'u marrakum bisadaqah. Berobatlah dengan banyak-banyak bersedekah. Ada seorang ibu-ibu sudah divonis kena penyakit kista dalam rahimnya sebesar duit logam. Kata dokter, ini rahimnya mesti dipotong, dibuang. Ibu, rahimnya ada kista sebesar duit logam, maka rahimnya mesti dibuang. Menangis si ibu. Kenapa menangis? Karena rahim mau dibuang. Perempuan kalau sudah tak ada rahim tak bisa mengandung. Mendengar itu si istri menangis, suaminya tersenyum. Ini kista sudah sebesar logam, ada di dalam rahim, mesti dipotong, dibuang. Jadi kalau gitu saya nggak bisa ngandung lagi, tidak bisa hamil lagi.
Akhirnya ibu ini pandai, dia ingat hadis Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, banyak-banyak sedekah, sedekah. Akhirnya diundangnya anak yatim, dia sedekah. Pergi dia ke panti jompo, sedekah. Wah, ada fakir miskin, dia sedekah. Tiba-tiba kistanya mengerucut, mengecil, hilang. Pas dicek lagi ke rumah sakit, scan, makan apa? Kok bisa hilang? Terapi apa? Tak ada. Saya cuma sedekah, karena Nabi bersabda dawu mardakum bis sadaqah, obat yang sakit dengan sedekah. Akhirnya hilang. Ibu nggak jadi operasi dan sekarang bisa hamil lagi. Alhamdulillah. Sekarang suaminya nangis. Nah, kalau ada ibu yang kena kista, bersedekahlah. Aku tak percaya Ustaz Somad itu. Aku sudah bersedekah bolak-balik, tak juga hilang kista. Berapa sedekahnya? 2.000 perak. Mana kista mau hilang 2.000? Tidak pun tak hilang 2.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum bisadaqah. Adapun orang yang tak mau bersedekah, apa kata malaikat kepada ibu yang memasukkan duit ke dalam kresek tadi? Apa kata malaikat? Allahumma timumfikan khalafa. Ya Allah, ibu-ibu yang bersedekah tadi kasihlah dia ganti, ya Allah. Tak usah diaminkan, karena doa malaikat pasti makbul. Apa kata malaikat? Berilah ganti pada ibu yang bersedekah tadi, ya Allah. Amin, kata malaikat. Apakah orang yang tak bersedekah itu tak ada dikirim Allah malaikat? Hadisnya Sahih Bukhari. Allah Maha Adil, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma timumsikan talafa. Orang yang ketika kresek tadi lewat, dia pura-pura tertidur, pura-pura dompet hilang, beri dia kebinasaannya. Saya bukan nakut-nakuti, mau cerita aja. Ada orang namanya Pelit bin Bakhil. Pelit bin Bakhil bin Kedekut bin Kikir bin Sempiling. Itu nasab dia. Pelit, setetes pun tak mau menetes. Pokoknya minta ampun. Duit dia 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%. Berapa itu? Memang kau udah cerita duitnya banyak yang pura-pura lupa. 100 juta zakatnya 2,5%. Maka kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan yang hadir ini masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Kenapa bunyinya macam tak yakin? Mudah-mudahan yang hadir ini masing-masing punya duit 100 juta. Amin. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Tapi dia pelit, bakhil, kedekut, disimpannya duit tadi. Duitnya dalam dompet, dompetnya dikunci. Dompetnya dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kunci hilang kebakaran. Tamat riwayat. Kau pikir kunci bisa menyelamatkan? Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah tak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Besar-besar lalat di pasaman. Akhirnya apa yang terjadi pada orang yang pelit tadi? Hilang binasa. Aku tak percaya sama ceramah Ustaz Somad itu. Itu ada orang yang tak bersedekah. Kata Ustaz Somad, kalau tidak bersedekah hancur binasa. Dia tak bersedekah, tak pernah sedekah, tak pernah sedekah. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Makna binasa itu bukan berarti rumahnya hancur. Makna binasa itu bukan berarti mobilnya hancur. Makna binasa itu artinya tidak ada barokah. Tak ada barokahnya. Duit hantu dimakan setan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit. Dicucuk pakai jarum, akupunktur sakit. Tak mempat jarum, pakai payung, tambah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di Malaka, Malaysia. Datanglah dokter Cina membawa martil kecil, dipukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Jadi gimana nih dok? Tenang, jangan takut, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Rupanya ada tempurung kelapa itu dari Cina, sudah diimpor. Lalu ketika dipasang, berapa harganya? Sebelah kanan, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20.
Mas 100. Siapa yang tak mau bersedekah gimana? Udah ada terasa sebenarnya. Aku kan nakut-nakuti cerita aja. Hati-hati. Kau pikir bisa menipu Allah? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Kami tahu duit yang kau simpan di balik bantal. Kami tahu apa yang terbersit di pikiranmu. Kau sangka itu duitmu. Kau pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi akhirnya kau yang mencari rezeki, hai laki-laki. Kau yang mencari duit, hai laki-laki. Duit yang kau cari itu ternyata disimpan binimu. Setelah banyak terkumpul akhirnya kau mati. Duit itu mereka nikmati dengan laki yang baru bronis. Tengok mereka udah mulai ketawa. Pikir enak. Duit yang kalian cari, tak sempat kalian sholat, tak sempat kalian puasa sunat, tak sempat kalian berzikir, asik mencari duit. Duit itu pun mereka dapatkan. Akhirnya kalian hanya menikmati azab kubur, mati dalam lubang tanah. Mereka ini orangnya on time, tepat waktu. 7 kurang 15 dia langsung ten. Masya Allah. Mohon maaf Pak Bupati, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil DPRD. Ini harus adil kita ini. Bayangkan kalau saya hanya ceramah di sana saja, tiba-tiba orang sebanyak ini saya tidak ceramah. Di akhirat mereka menuntut saya di padang mahsyar. Sedangkan di padang panjang payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Beginilah banyaknya perempuan pula semua. Masya Allah. Ada juga laki-laki satu. Ya barakallah, Masya Allah. Inilah perempuan-perempuan penghuni surga. Jilbabnya panjang, kainnya panjang. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki oma-oma. Yang laki-laki di atas truk semua ketakutan. Anak laki-laki yang lajang, yang ganteng itu, kenapa mereka datang sholat subuh berjamaah? Karena mereka lahir dari perut perempuan-perempuan yang solehah-solehah. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat istri yang solehah-solehah. Yang bilang amin yang belum nikah. Anak udah susun paku. Doremi pausola sido rusul pameredo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu mesti banyak bersedekah. Itu kata Nabi SAW. Karena perempuan paling banyak masuk neraka. Paling banyak di neraka itu perempuan. Tapi yang paling banyak juga di surga perempuan. Yang paling banyak di tanah lapang Pasaman Barat perempuan. Jadi nanti kalau ada ustaz penceramah, paling banyak di neraka perempuan. Salah apa betul? Betul. Karena yang paling banyak makhluk Allah memang perempuan. Itulah mengapa laki-laki satu boleh punya bini Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu asal dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit beli rantai, dapat duit beli anting, dapat duit gelang kaki, mati. Siapa yang mengambil? Laki ibu untuk modal kawin lagi. Iya kan Pak? Mengaku mereka semua. Oleh sebab itu maka mana emas, mana cincin, mana subang, mana anting yang kekal abadi? Yang kau sedekahkan untuk anak yatim, itulah yang kekal abadi. Betul? Ustaz Somad itu ngomong aja ceramah katanya cincin gak boleh banyak. Dia sendiri cincinnya 2. Cincin saya selama ini 1, dikasih Pak Wakil Gubernur 1 lagi. Kenapa begitu Pak? Biar seragam, biar cantik nampak kata dia. Nah, itu makanya saya ceramah kemana-mana gini aja sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu yang kekal abadi adalah sodakoh, bukan somat. Sodakoh itulah yang akan kekal abadi. Mati kita dimakan cacing tanah.
Saya kalau mati cacing tanah tak terlalu senang. Ditengoknya, sop tunjang. Sebetulnya Bu, kalau ibu berjalan di atas tanah, sudah banyak cacing itu ingin memakan ibu. Apa kata cacing? Brownies di atas kita bro. Makan, 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 kata dia. Sudah lama ibu mau dimakan cacing tanah. Kenapa ibu tidak dimakan cacing tanah? Karena darah ibu masih mengalir. Kenapa darah masih mengalir? Karena jantung masih berdetak. Kenapa jantung masih berdetak? Kenapa darah mengalir? Karena jantung masih berdetak. Jantung berdetak, berdegup, mengalirkan darah. Pertanyaannya, kenapa jantung masih berdetak? Karena Allah ingin kita hidup. Tanya sama dokter spesialis jantung. Tanya sama dokter jantung koroner. Hai Pak Dokter, kenapa jantung berdetak? Tak bisa dia jawab. Karena itu bukan ilmu kedokteran, itu ilmu Allah. Itulah mengapa tadi selesai sholat kita miring ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena jantung berdegup berdetak karena Allah. Rasa sebelah kiri masih berdegup dah? Masih? Siapa yang tak berdegup kasih tahu, kain kapan dah siap dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Abdul Somad masih hidup pagi ini padahal yang lain sudah banyak mati? Berapa banyak laki-laki yang malam ini diketuk pintu kamarnya, "Pak, ayo sarapan, Pak." Tak juga. Sarapan tak juga. Dipukul tak juga. Didobrak, rupanya sudah menganga. Sudah mati. Kenapa ibu masih hidup pagi ini? Karena Allah ingin ibu sodako. Solawat pula dia bilang. Sodako. Kalau kita mati meninggal dunia, ibu belikan semen untuk panti anak yatim. Mereka mengaji. Malam-malam maghrib mengaji mereka di panti anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mengalir ke makam ibu, mengalir ke makam ibu. Ustaz dari tadi kenapa ibu-ibu aja? Memang ibu-ibu di sini semua. Yang laki-laki sedikit-sedikit ini kita anggap aja lah ibu-ibu. Sekarang banyak laki-laki mau jadi ibu-ibu. Kau laki-laki apa perempuan? Kita sebenarnya laki-laki. Sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Kira-kira mana yang lebih banyak? Perempuan mau jadi laki-laki apa laki-laki mau jadi perempuan? Laki-laki mau jadi perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang paling mulia. Ummuka emakmu, ummuka emakmu, ummuka emakmu. 3 kali mak, 3 kali mak, 3 kali mak. Habis itu apa kata Nabi? Abuka, bapakmu, ayahmu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Bapak-bapak kalau kalian mau yang 3 ini, coba yang 3 ini. Balik dari sini kalian beli kelapa, kalian ikan di perut kalian 9 bulan 10 hari. Balik dari sini telan mangga itu bulan-bulan, keluarkan bulan-bulan. Begitulah sulitnya menjadi perempuan. Betul Bu? Melahirkan anak dulu kalian meregang nyawa, tetes peluh keringat dan air mata keluar dari tangan. Laki-laki, kalian pikir melahirkan anak itu macam buang ibu saja? Kan semudah itu. Makanya perempuan diberikan kehormatan yang paling tinggi, paling mulia. Sesudah Nabi Muhammad masuk surga, sampai Nabi ke dalam surga, Nabi menengok ke belakang, ditengok Nabi ke belakang, ternyata yang masuk surga setelah Nabi Muhammad adalah perempuan. Siapa ini? Nabi masuk surga. Setelah Nabi masuk surga, Nabi tengok ke belakang, ditengoknya perempuan. Nabi bertanya, siapa engkau? Kata perempuan itu, akulah orang yang menyantuni anak yatim. Lakiku meninggal dunia, tapi aku tak sini. Perempuan zaman dulu. Perempuan zaman sekarang mati lakinya hari ini, besok dipakainya makeup 3 warna, kuning, hijau, gelap. Anak jadi tuyul karena maknya kuntilanak. Tapi itu tidak ada di Pasaman Barat. Cobalah tengok bapak-bapak. Saya tak terlalu mau menengok, nanti dibilang orang saya gatal. Tak ada orang Pasaman Barat yang pakai make up. Di tempat lain, bedak 3 inci. Lipstik pula, lebih dulu lipstiknya lewat baru orang yang sudah kakak. Tapi hari ini apa yang terjadi? Jilbabnya panjang.
itu kenapa di tengah itu kosong macam danau Singkarak? Air Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah habis waktu sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sekarang ada nampak anak pecandu narkoba, anak yang suka pacaran, anak yang suka berzina, anak yang main lem kambing, anak yang buat kerusuhan, itu yang nakal itu bapaknya apa mamanya? Bapaknya pergi pagi pulang petang merasa dengan batin pulang. Bapaknya di rumah hanya sekali-sekali jarang pulang. Siapa nama bapaknya? Bang Soy. Yang menjaga anak di rumah itu bapaknya mamanya. Kenapa tadi jaga anak? Makanya perempuan ini dibuat masuk surga duluan. Perempuan dibuatkan surga di bawah tapak kaki perempuan. Kenapa? Karena tanggung jawab perempuan terhadap anak luar biasa. Ibu tak pernah berhenti merepet mana jilbabmu, kenapa mana jilbabmu, siapa? Nanti kalau datang anak lajak bawa motor, Bu, saya bawa anak gadisnya ya. Nanti kami pulang jam 12 ya Bu, sampai pagi tak ada Bu. Neraka jahanam tempat Bu. Mesti kau larang dia Bu. Sebentar aja ya Bu. Tidak. Alah, kami cuma jalan-jalan aja sebentar. Sekali tidak, buat orang tidak. Nanti kami belikan yang mie ayam. Apa? Murah sekali anak gadismu Bu. Anak gadismu kehormatan An-Nisa, perempuan Imadul Bilad. Kenapa pentas kita ini kokoh, cantik dan indah? Karena tiangnya yang kokoh, tiangnya kokoh. Tapi yang tahu bahwa di balik kaligrafi yang cantik ini ada tiang. Yang tahu ini cuma orang yang di belakang. Yang di depan sana tak tahu. Coba tengok dari depan. Oh, cantiknya. Dia tak tahu tiangnya mereka. Begitulah. Yang tampil di depan siapa? Bapak-bapaknya. Yang tampil di depan siapa? Bapaknya perkasa. Tapi di balik bapak ada perempuan yang luar biasa. Betul? Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kapolres. Coba tengok, pakai seragam, pakai semua orang. Tapi di baliknya ada perempuan yang luar biasa. Coba kalau sebentar-sebentar dia nelpon, Mas, kita semua. Oleh sebab itu maka perempuan ini harus kita jaga. Betul? Perempuan yang solehah melahirkan anak solehah. Semua yang hebat-hebat di atas ini, bupati, wakil bupati, DPRD, wakil gubernur, semua laki-laki yang hebat di atas ini semuanya dilahirkan perempuan. Ada yang dilahirkan tabung gas 9 kilo? Tak ada. Jadi kalau begitu siapa yang hebat? Perempuan apa laki-laki? Tengok, mengaku mereka perempuan. Oleh sebab itu maka jaga harkat martabat perempuan. Martabat itu artinya kedudukan, bukan martabak. Martabak itu makanan. Jaga anak perempuanmu Bu. Jaga anak perempuanmu Pak. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol tak ada harganya kalau segelnya rusak. Apalagi kalau anak-anak perempuan kita. Paham yang saya sampaikan ini? Selamat datang di stand SMA Negeri 1 Pasaman. Apa acaranya sebetulnya? Udah itu di samping stand itu ada pula palang merah Indonesia. Artinya apa? Perempuan bisa mendidik anak-anaknya sekolah. Tapi di SMA itu cuma ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Pelajaran agamanya cuma satu, PAI. Jangan heran mereka taman SMA, taman S1, S2 tapi tak paham agama. Kenapa? Karena PAI, PAI lah. Tak ada agama di kepalanya. Siapa yang memasukkan pendidikan agama? Ibu. Makanya ibu sambil masak pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mama, kenapa dari tadi ayatnya itu aja? Supaya ingat Ustaz Somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pernahkah kalian laki-laki menghafal Qul huwallah? Pernahkah kalian laki-laki menghafal Al-Fatihah?
Pernahkah kalian laki-laki menghafal Qur'an bin Nas? Tidak pernah. Kenapa kalian bisa hafal Al-Fatihah, Alam Nasrah, wa Duha? Karena emak selalu membacakan ayat-ayat pendek saat di rumah. Anak-anak sambil memotong-motong bawang, memotong-motong cabai, memotong-motong wortel, tapi ibu membacakan. Itulah kenapa anak-anak soleh, karena perempuan yang soleha. Betul? Nah, udah habis 15 menit. Tadi waktu kita lambat di sana berteriak dia, pas berlebih di sini diam dia. Memanglah sifat manusia ini. 30 menit, 15 menit, 45 menit. Sekarang kita jenguk pula bapak-bapak. Ini lebih parah lagi. Kalau saya lambat di sini, lambat saya datang kemari tadi, mereka cuma berteriak. Tapi kalau ke sana lambat, sepatu sudah siap mau mereka lemparkan. Mohon maaf, nenek mama, alim ulama, pejabat-pejabat kita, Ustaz Somad ini tak sopan melangkah di hadapan mereka. Beginilah rupanya keadaan sekarang. Dulu kita ceramah satu arah saja, rupanya di Pasaman Barat nih mesti 3 arah. Ada pula satu lagi yang belum, di bawah pentas nih rupanya ramai juga. Di bawah pentas nih Pak, ramai ini, ramai mereka. Di hadapan saya ini adalah laki-laki yang perkasa, betul? Ingat, laki-laki yang perkasa ada 5 kewajiban kalian kepada perempuan. Yang pertama, kasih mereka makan. Yang kedua, kasih mereka pakaian. Yang ketiga, kasih mereka pendidikan. Yang keempat, kasih mereka pendidikan, perhatian, tempat tinggal. Laki-laki, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, hai para laki-laki, kalian punya tanggung jawab. Kalian kereta api, di belakang kalian ada gerbong istri, gerbong anak. Kalau kalian masuk neraka, maka anak istri kalian pun ikut masuk neraka. Betul Bu? Maka oleh sebab itu laki-laki yang perkasa adalah menaikkan 5 kewajiban. Yang pertama, kasih anak bini makan. Yang kedua, kasih mereka pakaian. Yang ketiga, beri mereka tempat tinggal yang layak. Yang keempat, beri mereka pendidikan. Yang kelima, beri mereka perhatian. Sudah Bapak kasih makan? Sudah kasih pakaian? Sudah kasih tempat tinggal? Sudah kasih perhatian? Yang susah adalah pendidikan. Sanggup Bapak mendidik anak Bapak Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, usul fikih, qaidul fikih, ilmu hadis, mukhtaliful hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Kita lemah, Bapak mau cari nafkah. Bagaimana cara supaya anak-anak Bapak itu mendapatkan pendidikan? Tidak ada lain caranya adalah masukkan anak ke pondok pesantren. Yang sudah masukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum masukkan anak ke pesantren, nauzubillah. Yang tak mau masukkan anak ke pesantren, mati aja lah. Memang susah, biayanya mahal, tapi insya Allah itulah yang menyelamatkan kita. Lebih baik kau susah-susah sekarang Pak, lebih baik kau payah-payah sekarang Pak, daripada 20 tahun lagi kau susah menangis meratap. Kenapa? Karena anak jahil, tidak paham agama. Anakmu siap dimurtadkan, akan datang sekuler, akan datang liberal, akan datang komunis, akan datang ateis. Tidak, Tuhan is ateis. Aliran yang meyakini tidak ada Tuhan. Apa itu Tuhan? Ngomong kosong aja itu Tuhan. Itu bisa saja terjadi pada otak anak kita. Datang lagi narkoba, datang lagi sabu-sabu, datang lagi HIV/AIDS, datang lagi LGBT. Maka wahai bapak-bapak, benteng kalian adalah sekolah agama. Ustaz Somad, sekolah agama mahal, masukkan SMP. Di SMP tak ada pendidikan agama. SMP bisa kita masukkan 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP. Setuju? Gurunya dari mana? Gurunya diangkat dari IAIN, Imam Bonjol. Setuju? Yang angkat siapa?
yang mengangkat bupati, wakil bupati. Setuju? Diangkat oleh Pak Bupati guru-guru, dimasukkan ke SMP SMA, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru agama honorer. Tapi kalau Bapak Bupati kita peduli, diangkatlah mereka melalui jalur apa? Melalui jalur Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Diangkatlah 5 guru agama di SMP, guru akidah akhlak, guru bahasa Arab, guru sejarah Islam, guru fikih, guru Quran hadis. Begitu dimasukkan Januari, Februari, Maret, April, bulan Mei Pak Bupati ditangkap KPK. Kenapa? Karena menyalah alokasikan dana APBD, karena ceramah Ustaz Somad. Bulan Mei mereka ditangkap, bulan Juni saya pula masuk. Lalu siapa yang bisa melindungi bupati? Yang bisa melindungi bupati adalah Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat Perda? DPR. Siapa yang mengangkat DPR? Kita. Paham? Nyambung cerita saya ini. Memang belum teh manis mah ya nyambung. Oke, saya ulang 2-3 kali tak apa-apa. Kenapa anak kita bodoh, jahil, tak paham agama? Karena di SMP cuma ada 1 pelajaran PAI. Bagaimana cara menambahnya? Tambahkan 5 pelajaran agama, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gajinya dari mana? APBD. Yang mengangkat siapa? Bupati. Diangkat dari mana? IAIN Imam Bonjol, IAIN Bukit Tinggi, IAIN yang ada di Sumatera Utara, dimanapun dia, sekolah agama. Sehingga orang rajin sekolah agama, agama menjaga kita. Betul? Ini kalau calon menantu, apa titelmu? SH, masuk. Apa titelmu? SE, masuk. Apa titelmu? SAG, balik. Apa tuh calon menantu SAG? Sarjana alam gaib. Nih cara mengangkat harkat martabat, angkat guru-guru agama. Tapi Pak Bupati tidak berani karena tangkap ditakut 3 yang akan menangkap Bupati: KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Tapi kalau ada payung hukumnya, maka Bupati, Wali Kota, Gubernur bisa selamat. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat perda? DPR. Siapa yang mengangkat DPR? Siapa yang memilih DPR? Kapan? 17 April, hari Rabu pagi. Paham cerita saya? Oh, Ustaz Somad ternyata nyalek. Pasangan Barat bukan dapil saya. Oh, jadi saya caleg. Caleg tak level ya. Caleg kan itu yang gambarnya di buku kayu. Gambar saya tidak di buku kayu. Gambar saya tengok tuh balik. 1, 2, 3, 4. Itu gambar saya. Saya hanya ingin suara umat Islam yang sebanyak ini jangan sampai mubazir. Ini banyak orang cerita mubazir makanan, cerita mubazir minuman. Ada mubazir yang lebih hebat daripada mubazir makanan dan minuman. Mubazir apa? Mubazir politik. Faham? Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan orang ormas. Bawaslu, Panwaslu, polisi, tentara, jangan khawatir kalau Abdul Somad ceramah. Abdul Somad hanya mengajak umat supaya jangan sampai golput, jangan menyebarkan ujaran kebencian, jangan menebarkan hoax, jangan menerima money politik. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orang. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Sama macam ini. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Soalnya ini ada tambahan Pak, 30 menit, 15, pas saya
mau naik tadi di bawah tangga ini minta 2, 10 aja. Kami udah di bawah nih gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ke depan ini ibarat menangkap ikan. Kita ini macam menangkap ikan dulu waktu kecil-kecil di sawah. Ingat macam mana dulu menangkap ikan? Dulu menangkap ikan yang satu mengalau ikan dari sini. Ikan, yang di sana udah ada menangkapnya satu. Begitu saya katakan, jangan sampai anak kita kena narkoba, jangan sampai anak kita kena AIDS, jangan sampai anak kita kena zina. Lalu anaknya mau masukkan kemana? Masukkan ke pesantren. Jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena zina, jangan sampai kena sekuler, jangan sampai anakku jadi PKI. Lalu anak kami ini kami serahkan kemana? Serahkanlah ke buya-buya kita yang ada di sini. Masukkan ke pondok pesantren. Pesantren itu tengok-tengok lah. Dulu semasa kau menjabat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi camat, apa yang pernah kau buat? Berapa lama lah kau punya jabatan? Paling 2 periode itu kalau dipilih orang. Kalau tidak, paling lama 10 tahun itu kalau tak ditangkap KPK. Kalau ditangkap, apa yang kekal abadi? Itulah kalau sempat kau buat satu lokal, satu kelas untuk pesantren. Betul? Kami tak kaya Pak Ustaz. Apa yang bisa kau buat? Nanti pulang dari sini datang ke pondok pesantren. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Berapa kelas? Berapa kamar mandi? Berapa WC? Berapa kursi yang patah? Berapa? Kau mau bantu? Tidak, nanya aja. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah anak itu tamat pesantren dan serah dia mau terbang kemana silakan. Aku tak mau aku jadi ustaz. Jadi kau mau jadi apa? Aku mau jadi tentara. Kira-kira kalau anak pesantren mau masuk tentara lulus apa tidak? Anak pesantren itulah yang lebih lulus. Anak-anak SMP yang lain otaknya sudah dirusak oleh game online. Dadanya berasa cabut, pakai lem, ngisap rokok. Di pesantren mana ada? Pesantren tak ada orang rokok. Di pesantren tidak ada orang pakai lem. Kalaupun ada lem tepung kanji lah. Makanya anak pesantren, saya pergi ceramah ke Aceh, sampai di airport Sultan Iskandar Muda datang tentara tegak tinggi. Tiba-tiba ditarik di tangan saya. Siapa ini? Mat, dipanggil dia saya Ustaz, panggil Mat aja. Dia tentara. Mat gitu. Siapa? Kita sekelas dulu di pesantren. Astagfirullah. Rupanya dia tamat pesantren masuk tentara, saya jadi ustaz. Sekarang saya diselamatkan oleh kawan-kawan saya. Beputulah kan, sebelah kiri tentara, sebelah kanan polisi. Siapa yang menangkap kita ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 20 tahun akan datang anak-anak Pasaman Barat, mereka yang akan memimpin negeri ini insyaallah. Amin. Tapi dengan syarat apa? Bapaknya mesti membalas masalah. Saya ini orang-orang bodoh Pak Ustaz. Saya ini goblok Pak Ustaz. Saya tak pandai baca Quran Pak Ustaz. Maka saking sakitnya hati saya, anak saya ini saya tinggalkan di pesantren. Kau tinggalkan dan kau balik. Kalau kau balik, dipecat kau jadi anak. Begitu. Jangan anak pulang. Ya, aku mau balik, gak tahan di pesantren. Gak mau gak tahan. Itu Ustaz yang jaga. Mana Ustaz yang jaga? Tembak kepala. Dulu kita kalau mengadu sama mak, mengadu sama ayah, mak, tadi aku dipukul Ustaz, mau ku tambah lagi. Begitu dulu, masih ingat? Kenapa anak-anak ini kurang ajar? Karena kita mendidik mereka menjadi kurang ajar. Oleh sebab itu maka tinggalkan di pondok pesantren, belajar nahu, belajar sholok, belajar balaghah, belajar mantik, belajar ma'ani, belajar bayat, belajar akhlak. Setelah 6 tahun di pesantren, 7 tahun, maka biarkan mereka terbang sejauh mata memandang. Di hari petang mereka akan segera pulang karena mereka tahu di mana letak sarang. Anak pesantren nyasar-nyasar dikit pun tak apa-apa, tahu dia jalan balik pulang. Paham? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Pasaman Barat akan tetap aman damai, tidak ada yang mengganggu dunia maupun akhirat. Amin. Syaratnya apa? Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, bertakwa, takut kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk Pasaman Barat barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau orang Pasaman Barat mendustakan ayat-ayat kami, dibiarkannya anaknya membuka aurat, dibiarkannya anaknya berzina, dibiarkannya anaknya pakai narkoba, akhadnahum, kami cabut nikmat
itu, kami cabut rahmat itu, kami cabut barokah itu. Maka tanam-tanaman tak lagi berbuah, hujan mendatangkan laknat. Tapi di pasaman barat hujan tidak mendatangkan laknat, tapi hujan menjadi rahmat. Dengan datangnya hujan malam tadi maka tenang sejuklah kita subuh ini. Betul. Tapi karpet-karpet yang basah segera cepat dicuci kalau tidak bau hantu. Habis. Tinggal yang di bawah nih 10 menit lagi. Ustaz mesti adil, kalau tak adil nanti tidak. Jangan-jangan mereka udah balik makan lontong sayur ketupat gila kaku juga. Oh udah sunyi dah balik mereka. Tinggal kita berselawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu masih ada grup nasi? Ibu-ibu di Pasaman Barat masih ada grup selawat? Itu kenapa ibu itu biru semua jilbabnya? Oh, cantiknya seragam, masya Allah, tabarakallah. Ini ngasih sorban. Kalau gitu ganti sorban kita. Begitu Bu, kalau ada orang kasih kita hadiah, nah, supaya semangat dia. Saya semua yang dikasih orang saya pakai. Kasih cincin saya pakai. Kasih sorban saya pakai. Kasihnya anak gadis tak jadi. Masih banyak anak-anak rajak lagi. Kalau sempat saya ambil, meleleh leher dia. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan kebahagiaan Allah SWT. Amin. Saya dari penggemar Ustaz ingin memberikan sorban. Udah kepakai ya. Saya berharap semoga sorban ini bermanfaat untuk Ustaz. Amin. Ambillah gambar. Lihat aja belakang. Semoga doa agar kedua orang tua saya selalu dalam lindungan Allah. Untuk kedua orang tua yang sudah memberikan saya sorban, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang tua kami Pak Ustaz, nanti kita berdoa. Saya juga berharap bisa foto bareng sama Ustaz. Ini yang tak bisa dikabulkan. Karena kalau semua nanti bisa dikabulkan, bayangkan sebanyak ini minta foto. Tapi tentu dia udah menghubungi panitia. Pak Ustadz, apa kelebihan seseorang yang memiliki 4 orang istri? Oh, saya salah baca. Apa kelebihan orang yang memiliki 4 orang anak perempuan, tak ada anak laki-laki? Man ala salasa banatin. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan? Bukan Yang hitam tuh 3 anak perempuan. Man ala salasa wahid itsnain salah. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, disekolahkannya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. 3. Kalau 4 nih Pak Ustaz, sedang 3 dari surga, apalagi ya? Yang masih 2 Pak Ustaz, balik dari sini tambah 1 dulu. Mudah-mudahan anak-anak kita solehah-solehah baik-baik. Nanti di akhir majelis kita doakan semua, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Semoga Ustaz sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Bolehkah bencong jadi imam? Di sini dibuatnya bencong garis miring hunsa. Maaf, dia tak paham antara bencong dengan hunsa. Dengar baik-baik, ini pembahasannya agak serius. Hunsa artinya anak, maaf cakap. Kalau bukan karena fikih tak saya jelaskan. Manusia yang lahir kelaminnya 2, itu namanya hunsa. Ada itu. Mungkin waktu hidup kita tak tahu. Pas nanti memandikan jenazahnya baru tahu. Rupanya dia hunsa. Maka kalau kejadian macam ini dibawa ke dokter, nanti dokter
Setelah dia akil balik, mana yang lebih cenderung? Ternyata maaf cakap dia haid, menstruasi. Maka kelamin laki-lakinya dipotong, dioperasi, maka dia menjadi perempuan. Ternyata dia tidak haid dan gayanya macam laki-laki, maka kelamin perempuannya dijahit dan dia menjadi laki-laki. Ini dibahas dalam fikih, namanya bab khunsa. Jelas. Sedangkan bencong bukan khunsa. Bencong ini adalah laki-laki. Definisi laki-laki itu apa? Man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Siapa yang punya zakar maka dia laki-laki, baik hidup maupun mati. Oleh sebab itu maka tidak bisa dihukumkan dia unsa. Tanya dia, kau kelamin kau berapa? 1. Tak ada yang lain? Tidak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa kau melambai? Itulah. Maka dia ini udah aja sebetulnya. Panggil Pak Kapolres, panggil Pak Dandim, ikutkan dia program. Buatkan Pak Kapolres, Pak Dandim duduk bersama, nama programnya Be a Man. Lakilah, jadilah laki-laki yang perkasa. Suruh dia baris berbaris. Siap, gerak. Siap, gerak. Dilatih mereka karate, lari. Lama-lama hilang bencong. Tanya, ini diserahkan ke Pak Polisi, tentara, selesai. Suruh dia main bola, suruh dia lari, suruh dia karate. Mudah-mudahan penyakit-penyakit ini, mana buktinya? Ini penyakit di negeri yang membiarkan dia banyak. Tapi kalau negeri itu ketat, dia sedikit. Mana contohnya? Thailand. Bencong paling banyak di dunia di Thailand. Saya termasuk pemerhati bencong. Sampai di Thailand itu ada namanya Miss Waria, namanya Lady Boy. Lady Boy, muka lady, kaki boy. Muka lady jempruan, kaki berbulu berotot, leher berjakut. Oleh sebab itu maka ini ada. Tapi di Mesir masyarakatnya ketat. Tidak ada. Saya 4 tahun di Mesir cuma sekali jumpa bencong. Tidak saya cari, tidak jumpa. Oleh sebab itu maka kalau masyarakat kita ketat, pendidikannya ketat, sekolahkan agama, masyarakatnya. Ini sekarang bencong ini sedang disosialisasikan melalui film, melalui iklan, melalui TV. Ibu bapak coba tonton TV dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Itu berapa bencong yang muncul di situ. Acara masak bencong, acara film. Ingat dulu film catatan si Boy, masa-masa kita kecil dulu. Emon ada bencong. Artinya apa? Bencong ini memang sudah disosialisasikan dari dulu sampai sekarang. Sampai di film karton pun ada bencong. Upin baik, Ipin baik, Jarjit baik, Meme baik, tapi Bang Saleh. Artinya apa? Dimasukkan ke dalam film supaya bahwa ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Dianggap karena sudah sering ditengok biasa. Nauzubillah. Kita mesti menjelaskan ini. Inilah pokok pangkal penyakit LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Tapi namanya keren. Apa namanya? LGBT. Jangan sebut LGBT. Lalu apa namanya? PLT, penyuka lubang tai. Mohon maaf tuanku, mohon maaf nenek mama, tak cocok Abdul Somad bicara begini di depan orang terhormat. Ini ucapan hina. Maka kalau dipakai bahasa-bahasa keren, mereka merasa tersanjung. Ini penyakit masyarakat bersama. Penyakit virus HIV/AIDS. Di antara penyebarannya adalah melalui LGBT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan pasangan barat dari LGBT. Jadi Pak Ustadz, boleh dia jadi imam sholat? Mana boleh. Yang jadi imam sholat itu adalah khunsa tadi. Kalau udah jelas dia laki-laki, dia maju ke depan. Kalau bencong tadi, setelah taubat dia, tiba-tiba dia bisa baca Quran, tiba-tiba dia masuk tahfiz Quran, dan dia sudah sehat. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertobat, preman bertato yang sudah bertobat, bencong yang sudah bertobat, maka jangan lagi kenang masa lalunya. Jangan nanti imamnya mantan bencong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira sholat kita tadi sah nggak ya kalau imamnya si mantan bencong ini? Janganlah kau ungkit masa lalu. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Kita semua pernah punya dosa, betul? Nah, oleh sebab itu yang berdosa adalah orang yang taubat dari dosa-dosanya, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya
rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bagaimana tanggapan Ustadz adanya pendapat tak boleh memanggil sebutan kafir kepada non muslim? Saya satu kelas SD sama Ationg. Kawan saya satu SD namanya Ationg. Kira-kira nama Ationg ini Islam apa tak Islam? Tak Islam. Berapa tahun saya sekelas sama si Ationg, tak pernah saya panggil dia Ationg, sini kau kafir. Sampai hari ini hubungan saya sama si Ationg tetap baik, tetap akrab. Saya berdekat rumah dengan Pak Panjaitan, tak pernah kami panggil dia kafir, tak pernah. Kami tetap menjaga adat istiadat, sopan santun, tata krama. Kami tetap berkawan, bersahabat, karena kita diajarkan. Jadi tanpa dihilangkan pun ini memang dari dulu kita tak pernah pakai. Tapi ayat Al-Quran bercerita tentang orang yang menutup. Kafir itu artinya menutup. Bahasa Inggris cover. Cover itu artinya cover, menutup. Apa yang ditutupnya? Yang ditutupnya adalah nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang yang kufur nikmat. Orang yang tak sholat malas. Kok kenapa tak sholat? Aku malas betul sholat ini. Itu dia kafir. Tapi kafirnya kufur nikmat. Nah, jadi pahami makna kafirnya dengan baik. Jadi masalah kita menyebut tetangga, kawan, sahabat kita, begitu juga dengan kita di Pasaman Barat. Tentu ada kawan kita yang Kristen Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Tak pernah kita menebarkan kebencian. Bunuh dia kalau tidak seagama denganmu, hancurkan rumahnya, ambil motornya, larikan anak gadisnya. Mana pernah kita mengajarkan yang tak baik? Apa hukumnya tidak memaafkan orang yang minta maaf? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini dulu yang sudah membunuh pakcik paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Diambilnya tombak, ditusuknya ke tulang belakang Hamzah, digoncang-goncangnya sampai keluar dari selangkangan Hamzah. Ta'amtuhu wa hazastuhu hatta kharaja baina fakhidaihi. Aku tikam ke belakang Hamzah, lalu ku goncang-goncang sampai keluar dari selangkangan Hamzah. Setelah itu diguntingnya telinga Hamzah, diguntingnya hidung Hamzah. Datang pula Hindun dendam kesumat, dibelahnya dada Hamzah. Mereka kunyah jantung Hamzah, masak hidung mentah dikunyah. Begitulah dendam kesumatnya orang Arab. Arab jahiliyah, musyrik, kafir jahiliyah. Apakah Nabi SAW datang membawa pedang hancurkan kepala? Tak ada. Bahkan kepala panglima perang yang berkata, hadza yaumul marhamah, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Dulu paman Nabi digunting, mari kita gunting telinga mereka. Tapi Nabi mengatakan hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Ini hari kasih sayang. Jadi kalau ada orang tak bisa memaafkan, maka sesungguhnya dia belum bisa mengikut menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkan, maafkan dia. Kau udah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia, Pak Ustaz. Sudah datang ke rumahnya? Belum. Tapi udah maafkan. Saya memang udah maafkan. Tapi kalau untuk datang ke rumahnya rasanya 2031 lah, Pak Ustaz. Ini namanya dendam kesumat. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang berlapang dada memaafkan kesilapan kesalahan orang lain. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah saat matahari terbit, di antara waktu yang mustajab doa waktu duha. Allah bersumpah dalam Al-Quran wadduha. Maka kita berdoa mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh diberikan Allah jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak diberikan Allah anak yang penghafal Al-Quran. Dijadikan Allah Pasaman Barat negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir jamaah salat subuh ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Pasaman Barat negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma akhluf lil munfiqin, bagi yang sudah bersedekah berikan ganti yang lebih baik bagi mereka ya Allah. Allahumma hadil mumsikin, bagi yang belum bersedekah berikan hidayah, lapangkan dadanya supaya bisa menjadi orang yang dermawan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan supaya kami bisa beribadah, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu supaya amal kami benar menurut tuntunan Quran dan Sunnah, wa barakatan fil rizq, berikan berkah rezeki supaya kami bisa berhaji ke Baitullah, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati karena dosa kami banyak ya Allah, wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika mati karena kematian itu amat sangat berat, kami tak sanggup menerimanya ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunkan segala silap salah dosa kami saat kematian nanti tiba ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut itu ya Allah. Wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan nanti seketika segala amal kami dihisab, dihitung di hadapanmu ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap salah dan dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong lepaskan kami dari jerat hutang-hutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, orang tua kami, tuan-tuan guru kami, tetangga, kawan, sahabat, anak, istri, keluarga yang sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah. Maafkan segala silap salah dosa mereka ya Allah. Wala aziman illa zawajatah, yang lajang yang gadis, temukan jodohnya dengan yang baik-baik ya Allah. Wala raghibat illa anjabatah, yang sudah menikah ingin punya anak, jadikan anaknya para penghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, turunkan rahmat ke negeri Pasaman Barat karena kemuliaan Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar, berikan kami rezeki membaca, menghayati, mengamalkan Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma jangan akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami ingin yang berbisik ke telinga kami adalah anak yang dulu kami azankan saat dia lahir. Kami ingin kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ulang dengan tenang, bawa semua sampah-sampah. Tadi kita datang dalam keadaan bersih, kita tinggalkan tanah lapang kantor Bupati Pasaman Barat juga dalam keadaan bersih. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.